Eh, Mungkin ada yang belum mengenal saya pada malam hari ini. Saya sapa dan saya perkenalkan, nama saya Muhammad KC, nama samaran. Eh, saya percaya Yesus itu memang luar biasa ya. Jadi ngeri-ngeri sedap gitu dirasakannya. Eh, saya mulai percaya Yesus itu tahun 2003. Nah, mengalami penganiayaan tahun 2003 bulan Agustus, masih ingat saya. Ya. Waktu itu setelah saya mengalami mengenal Yesus, rumah saya dikepung oleh ratusan orang jam 12 malam. Rumah saya sudah dikepung, mereka bawa golok. Iya, Pak. Saya bilang, malam ini saya tamat, Tuhan. Tapi kalau Engkau tolong saya, sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Injil, bahwa Tuhan tidak akan mencelakakan kamu, bahkan rambut sehelai pun tidak akan jatuh dari kepalamu tanpa seizinku. Saya percaya itu dan saya iman itu. Nah, saya ketika dikepung itu masuk ke kamar WC, kunci pintu semua, didobrak oleh Kapolsek. Waktu itu keburu datang, secepatnya keluar, katanya musuh masa keburu banyak. Jadi saya mengalami yang namanya diintimidasi. Nah, setelah malam, kira-kira jam hampir setengah 1 malam, datanglah Pak Camat dengan Pak Kapolsek. Lalu saya setelah mendengar Camat dan Kapolsek, pintu terbuka, didobrak, kemudian saya keluar langsung naik ke mobil Camat, di depan langsung dibawa melesat ke Polsek. Nah, terus langsung dibawa ke sel tahanan Polsek. Sehari 2 hari di tahanan, kemudian saya tanya ke Kapolsek, Pak Kapolsek, kenapa saya ditahan di sel? Ini untuk mengamankan, kata Pak Kapolsek. Baik, kalau memang ini untuk mengamankan, karena di Polsek ini tidak ada air, waktu itu musim kering. Iya. Saya mohon diamankan ke tempat yang jauh dari sini. Itu. Yeah. Memang rumah saya dengan Kapolsek itu sekitar 20 kilo lah, 15 kilo paling dekat. Waktu itu saya udah di Polsek, jam 7 sore saya pindah tempat dari situ. Jam 9 malam Polsek digeruduk, dikepung. Karena kalau, ya itulah pertolongan Tuhan. Sampai Kapolsek mengatakan, nggak ada bensin nih mau ke tempat sana. Saya bilang, nih ada uang 200. 200 itu menyelamatkan saya. Ini ada bensin. Kasih 200.000, saya dianterin ke tempat jauh, ke rumahnya Pak Pendeta, siapa itu dulu. Setelah itu, pulang ke Polsek diserang oleh mereka. Jadi saya di situ mulai pertama mengalami penganiayaan. Gitu. Nah, pindahlah saya ke tempat yang jauh. Dari situ, kemudian saya di tempat itu mungkin ada beberapa tahun. Setelah di samping itu ada tetangga juga yang percaya, kemudian kecium lagi, diserang lagi, pindah lagi ke daerah Jawa Tengah. Jawa Tengah, setelah banyak, sekitar ada 60 orang bertobat, saya diserbu lagi, pindah lagi ke Jawa Barat. Jawa Barat, saya terus di situ melayani Tuhan, dan di Jawa Barat sudah banyak yang menerima Yesus, dibaptis di kali air mengalir. Iya. Jadi mungkin sampai saat ini penganiayaan itu masih berbekas dalam hati saya.
saya merasakan intimidasi yang luar biasa. Iya, Pak. Padahal saya tidak berbuat jahat. Nah, untuk mengatasi saya dilaporkan karena polisi itu tahu mana tindak pidana dan mana yang bukan. Iya. Karena saya tidak ada kesalahan, judi tidak, mabok tidak, mencuri bukan. Jadi Kapolsek juga dilema ya, sementara tekanan massa begitu banyak. Ya, satu-satunya jalan untuk mengamankan ya saya pergilah dari tempat itu, tidak kembali lagi, cari tempat baru, ternyata ya Tuhan punya rencana. Itu. Iya. Sampailah yang ke-6 kali ini ke Jakarta. Saya tinggal di Jakarta, ya puji Tuhan lah, Jakarta, Depok, Jakarta Pusat, banyak yang sudah dimenangkan, bertobat, itu. Ada orang Padang, ada orang Jawa, begitu. Iya, Pak. Nah, saya tetap berjalan walaupun sendirian. Saya sendirian, tidak ada yang mendukung, hanya saya berandalkan Tuhan. Itu. Iya. Siapa yang digerakkan Tuhan itu yang menolong saya. Iya. Dalam kebutuhan saya. Tetap saya bilang, Tuhan, saya ini berserah kepadamu. Saya percaya bahwa Engkau adalah Tuhan saya yang hidup. Maka Amen. saya tidak akan minta rezeki selain kepada Yesus. Amin. Saya yakin dan saya tidak akan melarikan persoalan kecuali hanya Tuhan Yesus. Jadi segalanya saya serahkan. Tidak ada, saya bilang, yang lebih kuasa daripada Engkau. Nah, di situ keyakinan saya mantap. Sekalipun saya tidak ada yang nyponsori, tidak yang nyupport. Nah, ya waktu pertama memang ada sih yang nolong ya, orangnya orang biasa-biasa tapi pertolongannya luar biasa. Sampai semalaman tidak bisa tidur dia nolong saya di Jakarta. Iya. Gitu. Saya sekeluarga itu bawa baju secukupnya di badan. Tapi puji Tuhan sampai saat ini saya tidak pernah kelaparan sedikit pun. Amin. Sekalipun saya sedang puasa. Ya. Jadi memang benar-benar yang dikatakan firman Tuhan, mengikut Tuhan itu tidak mudah. Harus bayar harga. Iya. Ya. Tidak ada kemudahan, ketenangan. Nah, kenapa saya sampai rela sengsara di dunia? Karena saya dari seorang santri pernah jadi ustadz, mendidik di masjid. Bahkan istri saya juga, itu santri saya yang dikawin gitu. Nah, saya pernah belajar dulu ketika sholat Idul Fitri, Idul Adha, itu saya ngimamin. Bukan muadzin, bukan tukang adzan, bukan. Saya imam. Jadi menyampaikan khutbah Idul Fitri, Idul Adha, Jumat, itu saya sudah terbiasa dulu. Gitu. Ya lumayan lah, sekarang berbicara di depan orang juga tidak terlalu kaku karena terbiasa mungkin. Nah, jadi saya menemukan bahwa di dalam Islam saya yakin tidak ada keselamatan. Kenapa? Karena yang dijadikan pedoman waktu itu, kitab yang dijadikan rujukannya, itu bukan Al-Quran, melainkan hasil pemikiran orang Arab yang disebut kitab fikih, Syarah Safinatun Najah. Itu. Jadi saya yakin kalau meninggalkan itu pun saya tidak akan celaka. Justru yang menjadi ketakutan saya membaca surat 107 Al-Ma'un ayat 4, bahwa orang yang melakukan sholat akan celaka. Nah, itu yang saya takut.
Kenapa bisa begitu? Saya cari alasannya. Ternyata setelah sadar hati saya, yang dilakukan ibadah sehari-hari seperti rukun Islam yang 5 perkara itu, syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji, tidak ada secara sistematis tersusun di dalam Al-Quran. Ayatnya tidak jelas. Kenapa saya bilang tidak jelas? Karena itu di Al-Quran adanya berantakan. Mungkin di satu surat Al-Imran misalkan, atau di surat 29 Al-Ankabut ayat 45 dikatakan di situ, dirikanlah sholat. Satu ayat. Nah, yang tidak ada di Al-Quran itu 2 kalimat syahadat. Tidak ada di Al-Quran. Nah, itu semua yang dilakukan tidak ada di Al-Quran. Nah, ini yang membuat saya lebih yakin mengikut Yesus. Karena Yesus jelas tertulis dari mulai sebelum lahir, ketika hidup, ketika penderitaan, ketika mati, ketika bangkit, dan diangkat. Kemudian diceritakan akan turun lagi di hari kiamat. Nah, itu yang membuat iman saya tumbuh, iman saya kuat. Saya bilang, sengsara, penganiayaan di dunia tidak masalah. Yang penting jangan sengsara dalam berbuat dosa. Itu saja pikiran saya. Makanya aneh di Indonesia ini. Saya menyampaikan kebenaran, dasarnya jelas, Al-Quran, hadis, tapi toh kenapa saya dibungkam, bahkan dilaporkan. Sementara yang berbicara, memfitnah, menghujat, mereka kok aman-aman saja. Ini yang saya jadi pikiran di Indonesia, ini negara apa sebenarnya Indonesia? Iya. Jadi kebebasan saya ini diperkosa. Iya, Pak. Tidak ada keluasaan. Masa menyampaikan kebenaran seperti ini harus sembunyi-sembunyi. Iya. Sementara Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan pasal 28, amat pasal 28 dikatakan kebebasan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, itu ditetapkan undang-undang, dilindungi undang-undang. Dijamin ya. Berorasi, dijamin undang-undang. Tapi saya menyampaikan kebenaran ini, banyak orang yang kejang-kejang. Iya. Kebakaran jenggot. Saya yakin kebakaran jenggot. Karena apa? Tidak bisa menyanggah saya dengan dalil yang benar. Gitu. Tidak ada yang bisa menyanggah. Karena ketika saya main di Facebook berkali-kali, resiko saya diblokir. Bikin Facebook diblokir. Makanya saya disitulah lama-lama terinspirasi, saya ingin menyampaikan melalui YouTube ini. Iya, Pak. Begitu. Ternyata ketika muncul di YouTube kan dahsyat banget, santer banget saya ini. Iya. Tapi saya tidak takut. Karena apa? Negara kita negara hukum. Iya, benar, Pak. Saya dilindungi oleh hukum. Iya. Dan saya tidak membuat kejahatan. Iya. Justru saya nyatakan perang, memenangkan jiwa-jiwa. Saya menyerahkan kepada Roh Kudus, bahwa Roh Kudus sekarang bertindak, menjamak mereka, saya ampuni mereka. Tapi mereka dijamah Tuhan Yesus. Itu doa saya. Amin. Itu. Bukan perang secara bukan perang secara fisik ya, Pak, tapi saya tidak menyatakan perang secara fisik, tapi secara roh saya berperang. Kemarin ada yang dari Banten punya jimat isim, punya jimat gesper. Nah, dia menyerahkan dirinya
terima Yesus, kemudian jimatnya diserahkan ke saya, langsung saya bakar. Begitu. Banyak yang punya jimat antara cincin, ada combong, ada atau batu apa namanya, keris, juga ada tombak, segala macam. Pokoknya banyak, ada kulit macan. Nah, ini kan penyimpangan akidah. Penyimpangan akidah ini, sementara kalau dibiarkan, nah sebentar lagi live. Ya, iya nanti ya, sambung lagi ya. Jadi saya merasa ketidakadilan di Indonesia ini. Kenapa yang mereka menghujat agama lain, ya, bebas berkeliaran, ya memaki-maki Kristen seperti Yahya Waluyo tidak pernah dipermasalahkan ya Pak ya? Iya. Seperti Somad bilang di salib ada jin, kok hukum tidak menyentuh orang-orang seperti itu gitu loh? Iya, ada apa sebenarnya? Iya. Begitu. Jadi, nah makanya saya nyatakan ini negara kita, Indonesia, saya sebagai anak bangsa berkewajiban untuk meluruskan orang-orang yang ingin menguasai Indonesia dengan politik-politik luar, artinya dengan ilmu-ilmu dari luar supaya orang Indonesia tunduk ke negara luar. Nah, saya ingin menyatakan ini bukan menyatakan kebencian, bukan perang secara jasmani, tapi saya memerangi orang yang buta hatinya, tidak mendengar kebenaran firman Tuhan. Itu saja. Saya tidak, bukan karena kebencian, tapi saya menyampaikan ini agar yang cerdas meleklah, yang cerdas mata hatinya meleklah, jangan dibutakan. Itu. Kalau memang benar bahwa pedoman umat Islam ini Al-Quran, cobalah mencari petunjuknya dari Al-Quran, jangan dari kitab lain, dengan maksud supaya jangan pusing gitu. Jangan bingung, karena terlalu banyak kitab, sampai ribuan jutaan hadis, bagaimana mau nampung di otak kita, bagaimana bisa tercerna gitu. Begitu. Ya, luar biasa terlalu ya Pak, seperti yang tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Lin. Nah, nanti besok malam dia mau live bersama saya Pak, jam 7 malam. Dia mau ceritakan bagaimana dia punya apa? Dia punya latar belakang hidupnya. Dulu dia juga seorang Muslim yang bukan Muslim sembarangan, tapi dia masuk di satu kelompok yang sangat radikal ya. Jadi kalau sudah masuk di situ, itu mau keluar itu, tadi dia sudah singgung sedikit, itu susah sekali Pak, karena disumpah pada waktu dia masuk di dalam komunitas itu. Oh iya. Ya. Kalau keluar taruhannya nyawa. Iya. Benar. Jadi kepada teman-teman, kepada penonton YouTube, di deskripsi, di headline video YouTube kita, di situ ada rekening daripada Bapak Haji Muhammad KC. Ya, Anda bisa berbagi. Bagi Anda yang diberkati dengan kesaksian yang disampaikan oleh Pak Muhammad KC, silakan ya memberikan persembahan ini untuk sebagai dukungan kepada beliau, karena beliau juga sekarang ini adalah sangat aktif untuk memberitakan Injil, dan seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Muhammad KC bahwa beliau tidak bergantung atau tidak ditopang oleh siapapun, tapi dia hanya berserah penuh kepada kuasa Tuhan. Nah, bagi Bapak Ibu, ya bisa langsung ke nomor rekeningnya, itu sudah tertulis di deskripsinya. Anda bisa catat dan silakan kirim langsung persembahan kepada Pak Muhammad KC, sehingga apa yang Anda bagikan, Anda persembahkan,
itu sangat bermanfaat, sangat berguna untuk Pak Muhammad KC bisa terus eksis di dalam pelayanan Injil, di dalam pelayanan firman Tuhan, atau menyampaikan kebenaran-kebenaran yang sudah diterima oleh Pak Muhammad KC pada saat ini. Dan juga kami juga perlu sampaikan, selepas acara ini nanti jam 9 malam kami akan kembali live bersama Bapak Yosua Muhammad Yasin, seorang yang tadinya begitu radikal di dalam Islam. Dia begitu membenci yang namanya kekristenan, bahkan kebenciannya sampai dituangkan untuk membakar gereja. Ya, ini orang sangat luar biasa. Sebelum dia bertemu dengan Tuhan Yesus, maksudnya luar biasa kebencian dan aktivitas kejahatan yang sempat dia lakukan. Artinya dia coba ingin membasmi kekristenan, tapi oleh kasih karunia Tuhan dia dijamah oleh Roh Kudus, dia berjumpa Tuhan Yesus, dan akhirnya dia sekarang bukan hanya menerima Tuhan Yesus, tapi dia menjadi pemberita Injil di mana-mana, ya. Sebab itu jangan abaikan kesempatan ini, jangan sia-siakan. Ya, kami berharap Anda bisa bergabung dengan kami jam 9 malam, dan beliau sudah siap untuk menceritakan kesaksiannya dan memberkati kita semua. Kalau Pak Muhammad KC juga mau bergabung, nanti jam 9 malam ya Pak? Baik, baik. Ya, ini kesaksiannya beliau sangat luar biasa, dari seorang yang begitu ganas, agak mirip-mirip Rasul Paulus juga nih Pak. Kalau Rasul Paulus bukan hanya bakar gereja, sampai membunuh orang Kristen, memukul, menganiaya dari satu desa, satu kota, ditangkap. Ya, ini kurang lebih kesaksiannya Pak. Jadi ya kita bersyukur ya, karya Roh Kudus begitu dahsyat dan begitu luar biasa. Belakangan ini Roh Kudus bekerja dengan begitu hebat, sekalipun kekristenan di Indonesia tidak mengalami kebebasan seperti yang diharapkan, tetapi Roh Kudus terus bekerja dengan kuasanya yang tidak bisa dibatasi, ya. Dan juga bagi teman-teman, bagi umat Tuhan, tolong juga selain Anda dukung dana, tolong juga dukung doa ya, supaya Pak Muhammad KC ini terus diberikan keberanian, diberikan kekuatan untuk memberitakan Injil ya. Jadi beliau bisa terus bersuara tanpa ada rasa takut dan tanpa ada rasa khawatir, karena Roh Kudus adalah kekuatan bagi kita semua ya. Pak, mungkin satu pertanyaan dari saya sebelum kita akhiri ini perbincangan kita. Kira-kira Bapak ada niat nggak untuk kembali Pak? Maksudnya untuk meninggalkan Tuhan Yesus kalau misalnya tekanan itu menjadi lebih besar gitu. Bagi saya begini, ya. Jalan terang sudah jelas, jalan gelap sudah jelas. Jadi pilihan saya tetap jalan terang. Ya. Saya tidak akan menukar nyawa saya dengan nilai uang. Percuma punya uang miliaran kalau sayanya mati. Ya. Lebih baik uang secukupnya, tapi saya tetap hidup kekal bersama Yesus Kristus. Itu saja. Amen. Jadi saya tidak ada niatan untuk balik lagi karena saya tahu, dan jangan juga kepada orang-orang yang belum mualaf atau yang mualaf kalau mau balik lagi silahkan. Karena saya tahu persis kitabnya, karena saya tahu persis dasarnya. Tapi saya mengatakan ini bukan karena kebencian, tapi karena kasih kepada saudara-saudara, agar saudara diselamatkan dari api neraka itu. Amin. Dan kepada yang mendukung perjuangan saya ini, menegakkan kebenaran, menegakkan Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab itu, tolong dukung dengan doa. Saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah mendukung, dan yang belum juga saya harapkan uluran tangannya. Itu saja. Jadi jangan sampai kesempatan untuk mendengar selama saya masih hidup jangan disia-siakan. Saya akan terus menyampaikan kebenaran ini selama saya masih bisa berbicara, selama saya masih bisa bersuara, tetap akan saya suarakan kebenaran ini. Karena Tuhan itu maha benar. Jangan sampai meninggalkan kebenaran. Jangan sampai ditukar dengan kegelapan. Arti kegelapan itu
Wallahu alam. Wallahu alam Ya. itu hanya Allah lah yang tahu, kita tidak tahu. Padahal alamat sudah jelas, alamat sudah terbuka. Al-Quran menunjukkan bahwa yang diturunkan kitab oleh Allah itu adalah Taurat dan Injil. Jadi saya mengimbau ke seluruh masyarakat atau bangsa Indonesia dimanapun Anda berada, kembalilah kepada Taurat dan Injil. Nah, untuk selanjutnya nanti akan tahu siapa yang dibenarkan oleh Allah. Jangan kita hanya mengandalkan mayoritas atau agama apapun, karena agama tidak bisa menyelamatkan. Dan saya ingin sampaikan bahwa di akhirat yang ditanyakan itu bukan agama, tapi man robuka, siapa Tuhanmu, apakah mengenal Tuhan atau tidak. Kalau tidak mengenal Tuhan, maka malaikat Israel malaikat Munkar Nakir akan membukakan pintu neraka. Jadi sebelum kita menghadapi malaikat, coba pertanyaan-pertanyaan Muhammad KC dulu yang harus dihadapi. Dan ini bisa menentukan. Kalau bisa menjawab pertanyaan Muhammad KC, Anda akan selamat. Kalau tidak, ya wallahu alam. Begitu. Ini pesan saya. Dan kepada yang mendukung ke saya secara moral, terima kasih saya ucapkan. Secara material juga saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus yang akan membalas kebaikan teman-teman semuanya di dalam hal ini untuk membesarkan kerajaan Tuhan. Mungkin itu pesan saya yang terakhir malam ini.